Usahakan tidak. Jembatan udang dan lobster. Mungkin inilah julukan yang paling tepat untuk udang galah. Ukuran tubuhnya besar, tapi kulitnya tak setebal lobster. Dagingnya manis, gurih alami, dan tak hancur ketika dimasak. Tapi di balik kenikmatannya, ada perjalanan panjang sebelum udang galah tersaji di piring. Dari tantangan mencari umpan, sampai menaklukkan capit biru udang jumbo. Inilah kisah para pemancing udang galah. Tuh. Dapat. Ih. Cepit satu dia nih. Memancing udang galah tak sekedar mengulurkan kail di tepi sungai. Semua dimulai dari mencari umpan yang tak kalah menantang, yakni cacing nipah. Jenis cacing laut ini banyak ditemukan di pesisir atau sekitar pohon nipah yang tumbuh di tepi sungai. Pohon yang sudah membusuk dipenuhi bakteri dan jamur yang menghasilkan bahan organik pakan cacing nipah. Lubang-lubang di bawah pohon inilah yang harus dijangkau oleh pemancing sebelum bisa mendapatkan cacing nipah. Dia tuh mudah putus. Nah, habis itu makanya setiap kali kalau kita dapat dia, kita tak boleh secara kasar, pelan-pelan mainnya. Karena dia mainnya kan di lubang dalam dia. Kita harus tarik pelan-pelan. Jadi lama-lama dia bisa kendur dia. Bisa kendur. Jika dijual, cacing nipah dikategorikan dalam kelas yang berbeda. Kualitas terbaik dinilai dari warna, bentuk yang gemuk, serta panjangnya. Selain cacing nipah, umpan lain yang digunakan adalah udang kecil. Untuk mencarinya, pemancing cukup berbekal serokan dan menelusuri tepian sungai. Setelah umpan siap, tibalah saatnya menyiapkan joran dan peralatan lain. Pemancing udang galah biasanya memakai joran kecil ataupun buatan tangan karena dibutuhkan sensitivitas luar biasa dalam merasakan tarikan udang. Satu pemancing bisa membawa hingga 5 pancingan agar peluang untuk mendapatkan udang galah lebih besar. Jenis mata kail pancing yang digunakan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan medan dan arus air. Udang galah sendiri biasa hidup di pinggiran sungai, anak sungai yang menjorok ke dalam sampai ke bawah timbunan pohon besar. Udang air tawar ini memang cenderung menyukai tempat dengan arus pelan atau sedang. Semakin gelap ataupun keruh air sungai, semakin besar kemungkinan dipenuhi udang galah. Biasa dilihat dari air ya, terutama ya. Dilihat dari air, terus nengok tanjung-tanjung dia. Biasa kalau di air tenang-tenang kayak gini, biasa ada udangnya tuh, perkumpulan udangnya itu. Atau di air olah namanya. Di air olah atau tanjung, itu kebanyakan airnya kan dalam. Biasa tuh udang mau kumpul di sana dia. Cacing nipah lalu dipotong kecil-kecil untuk memaksimalkan aroma yang memancing respon dari udang galah. Cacing nipah sendiri masih bisa menggeliat setelah dipotong dan cocok untuk umpan udang galah yang merupakan predator dasar sungai. Sementara umpan udang kecil biasanya digunakan pada kondisi air dingin ataupun arus sungai yang cukup deras. Hal ini karena udang kecil bisa menahan gerakan air tanpa mudah rusak. Sebelum dimasukkan ke air, kepala udang harus dilepaskan terlebih dahulu. Biasanya kalau dari kepala dibuang ada sejenis aroma kayak amis gitu. Nah, kedua, indukan udang tidak mau makan kepala. Dia lebih dominan ke daging. Dalam hitungan belasan menit, satu persatu pancingan menunjukkan pergerakan. Tak seperti memancing ikan yang butuh gerakan sentakan kuat, menarik udang galah harus pelan agar kail tak mudah terlepas. Oh yes, mantap. Mantap banget. Ini saya dapat jumbo nih satu nih. Nah, ini size-nya. Ini harus hati-hati karena capitannya besar. Kalau kecapit sakit, pegangnya harus hati-hati. Nah, gini nunjukin kan. Oh, ini sih besar ya. Bagian depan yang kita waspadai capitannya.
Kedua ini ada taring. Nah, ada taring kan. Wih, ini telan nih mantap pancing kita nih. Oh, mantap ya. Dijuluki lobster KW, udang galah memang memiliki ukuran yang lebih besar daripada jenis udang lainnya. Udang galah muda atau biasa disebut udang B berukuran 5 hingga 10 cm, sedangkan udang galah jantan dengan capit panjang biru ukurannya bisa mencapai 30 cm. Semua udang yang tertangkap dimasukkan dalam kantung jaring yang terendam di dalam air. Ini kalau kita rendam supaya dia nggak mati. Kan udang sifatnya kalau nyawanya kalau di atas daratan sebentar aja mati dia. Makanya kita bawa kantong khusus untuk taruh udang ya. Nah, jadi kalau udah dapat kita taruh di keramba kayak gini, dia awet. Walaupun kita durasi pemancingan agak lama pun dia tetap hidup. Ya, tetap segar. Satu kali perjalanan memancing, biasanya pemancing akan menelusuri beberapa spot. Biasanya jika menangkap udang telur, para pemancing akan melepaskan atau merilis untuk menjaga populasi udang galah. Ini udah jam makan dia nih. Oke, ini udah. Nah, nih, lihat nih. Tuh. Kalau jelonya udah lenturnya kayak gini nih, berarti itu udah dimakan sama udangnya nih. Coba kita tarik ya. Nah, ini udah terasa nih. Beratnya udah beda. Nah, tuh, lihat tuh. Tuh. Nah. Oke, mantap. Mantap. Kan? Ini ukuran apa? Speed 1 dia nih. Ini ukuran C lah nih. Masa kategori C dia nih. Satu udang capit biru jumbo beratnya bisa mencapai 2 ons, sementara udang B atau C rata-rata bisa berjumlah 20-50 per kilogram. Jika beruntung, pemancing bisa mendapatkan total 5 kg dengan harga per kilo untuk capit biru bisa mencapai Rp180.000. Menjadi sajian populer tak hanya di Kalimantan, tetapi juga di negara Asia Tenggara lain, udang galah seringkali diburu karena nilai ekonomis yang tinggi. Banyak rumah makan menjadikan udang galah sebagai menu utama karena banyaknya permintaan. Berbeda dengan udang tambak yang bisa langsung dimasak atau diambil kepalanya, kepala udang galah biasanya dipotong sampai ke ujung badan agar semua kotoran terbuang. Bagian kuning pada kepala udang galah sendiri sebenarnya adalah otak yang punya nutrisi tinggi juga ikut dimasak. Layaknya kepiting, capit biru udang galah juga memiliki isian daging yang tak kalah nikmatnya. Ini kalau tidak ada hitam-hitamnya, nanti kalau ada hitam-hitamnya nih, seperti ini nih, ya, ini kotorannya nih. Ini kita buang, ada di dekat mulut. Terus ada lagi nih di punggungnya. Di punggungnya ini. Dimarinasi sebentar dengan perasan jeruk, kunyit, dan bawang putih, udang galah siap untuk dimasak. Biasanya jenis udang galah capit biru jumbo akan dimasak dengan cara dibakar. Cara ini dinilai memunculkan rasa paling alami dari udang galah daripada dimasak dengan saus tebal ataupun gulai kental. Sesuai ngelihat ini aja nih, udah agak kering, baru kita balik. Nanti kita oles lagi dengan bumbu olesnya ini. Ini mentega sama kecap aja. Bisa terlihat dari ini dagingnya nih agak menyatu lah, menyatu. Ini kan masih nempel sama kulit. Nanti kalau udah matang dia agak kecil dia, sama lebih kejat dia. Udang galah dikenal memiliki daging yang lebih tebal dan padat dibanding udang tambak dengan rasa manis alami yang kuat. Secara ilmiah, cita rasa gurih dan manis ini berkaitan dengan kandungan glutamat dan glisin yang menjadi sumber rasa umami pada udang galah. Tak heran, pelanggan pun berani membayar Rp400.000 untuk 1 kg udang galah siap saji. Menjadi salah satu komoditas yang terbilang jarang dibudidayakan, setiap piring udang galah yang tersaji berasal dari ketekunan dan keberanian para penakluk capit biru.